Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan mendongeng tentang lonceng ajaib. Suatu hari, jauh di dalam hutan, hiduplah seekor monyet bernama Robi. Robi selalu membantu hewan yang lain, seperti membantu gajah mengambil buah-buahan, menjaga anak rusa, dan membantu kelinci untuk menyeberangi sungai. Rumah monyet adalah pohon yang besar dan kuat. Suatu ketika, tiba-tiba anjing datang menghampiri si monyet dan berkata, "Kau di sana, monyet? Kura-kura sedang mencarimu. Dia membutuhkanmu untuk membantu penjaganya." Lalu monyet menjawab, "Penjaganya?" Anjing pun berkata, "Iya, aku tidak sabar menunggu kalimatnya selesai. Tapi aku kira dia berkata, kebun." Akhirnya monyet dan anjing pergi untuk menemui kura-kura. Di tengah perjalanan, anjing menanyakan mengapa monyet selalu memainkan seluringnya di atas pohon. Lalu monyet menjawab, "Aku merasa pohon ini merasakan musik yang dimainkan olehku, wahai anjing." Anjing pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kamu sudah gila, wahai monyet. Gak mungkin pohon ini merasakan apa yang dimainkan olehmu." Tapi perkataan monyet itu benar, bahwa pohon itu mendengarkan musiknya. Suatu hari ketika monyet tertidur, tiba-tiba ada suara mengerikan dari bawah pohon. "Dung, dung, dung," kata monyet. "Mungkinkah ini gempa?" Ternyata setelah monyet melihat ke bawah, ada seorang pria yang mau menebang pohonnya. Lalu monyet pun turun dan berkata, "Kenapa kamu menebang pohon ini?" Pria itu menjawab, "Majikanku ingin menggunakannya untuk membuat perahu." Lalu monyet berkata, "Kamu tidak boleh menebang pohon ini." Lalu monyet menceritakan bahwa pohon ini adalah roh pria tua yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Tapi pria itu tidak menghiraukan perkataan monyet. Lalu monyet mempunyai ide. Dia manjat ke pohon dan bersembunyi di dedaunan, lalu berteriak, "Ha, ha, ha, ha. Beraninya kamu menyentuh rumahku, wahai manusia? Kau mau menghancurkan rumahku. Terus aku tinggal di mana? Aku harus tinggal bersamamu, ya kan? Ha, 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 ha. Aku tidak akan meninggalkanmu, wahai manusia. Jangan khawatir. Manusia, kita akan menjadi teman yang baik." Seketika pria itu lari terbirit-birit meninggalkan monyet dan pohonnya. Monyet pun menertawakan pria itu. Tiba-tiba pohon itu menjadi hidup dan berkata, Monyet pun terkejut dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar roh pria tua?" Pohon pun menjawab, "Hahaha, aku bukan pria tua. Maksudku, aku tua sih. Tapi aku adalah roh dari pohon ini. Musikmu membuatku hidup." Lalu pohon ini berterima kasih dengan memberikan lonceng. Lalu Robi pun berkata, "Lonceng? Iya, ini bukan sembarang lonceng. Ini lonceng ajaib, wahai monyet. Kamu membunyikannya, tiba-tiba langit pun turunlah buah-buahan yang segar." Akhirnya monyet berlari dan berterima kasih kepada pohon itu. Berlari menghampiri teman-temannya dan berkata, "Kura-kura, gajah, anjing, rusa, kesini kalian semua." Lalu kura-kura berkata,
Ada apa, Robi? Aku harus mandi. Robi pun menceritakan seluruh kejadiannya kepada teman-teman. Musa berkata, "Kau melakukan hal yang benar, Robi. Kami semua bangga kepadamu. Manusia harus berpikir 2 kali sebelum menebang pohon. Jika pohon hilang, tidak akan ada hujan." Lalu gajah menjawab, "Ya benar, tapi aku lebih bersemangat tentang lonceng. Apakah itu bekerja? Kita harus mencobanya." Monyet Monyet juga bersemangat. Ia membunyikan lonceng dan seketika hujan buah-buahan. Ada jeruk, pir, apel, nanas, pisang yang jatuh dari langit. Hewan-hewan semua sangat senang. Rusa berlari dan membawa keranjang untuk menangkap buah. Gajah menangkap nanas di belalainya dan menggigitnya. Sementara monyet hanya membuka mulutnya dan memakan buah pisang. Hewan-hewan itu pun memakan buah-buahan dengan senang hati. Babi berkata, "Tidak perlu berburu buah-buahan segar lagi." Itu benar, setiap hari monyet akan membunyikan lonceng ajaibnya dan itu akan menghasilkan hujan buah-buahan yang segar dan banyak. Ini berlangsung selama berhari-hari. Hewan-hewan itu mempercayai monyet dan sangat senang bersamanya. Suatu sore ketika monyet berayun dari pohon ke pohon, ia melihat pohon pisang yang sangat besar dari kejauhan. Nah, pisang kuning yang matang buatnya sangat lapar. Tetapi saat dia mau memanjat pohon dan mengambil pisang yang baru matang, dia memikirkan sesuatu yang lain. Monyet berkata, "Lonceng ajaib, biarkan aku menyembunyikan dan menurunkan sekelompok pisang besar yang segar dari langit, dan aku bisa menyimpannya di pohon untuk nanti." Nah, setelah itu monyet membunyikan loncengnya. Tapi monyet penasaran, kenapa lonceng ajaibnya tidak bekerja? Nah, setelah itu monyet baru teringat bahwasannya loncengnya hanya bisa bekerja dalam satu hari sekali. Lalu monyet menghampiri temannya dan bertanya, "Apakah kau punya pisang yang tersisa hari ini?" Dan temannya pun menjawab, "Aku tidak punya, aku makan semuanya. Makan membuatku ngantuk." Nah, setelah temannya berbicara begitu kepada monyet, lalu temannya berbicara lagi, "Selamat tinggal monyet, sampai jumpa lagi. Kau tahu apa? Mari kita dapatkan semangka segar. Besok aku rindu semangka." Monyet menjawab dengan kesal, "Aku rindu semangka ya, aku rindukan makanan." Nah, akhirnya monyet meninggalkan temannya yang rusa tadi yang sedang tertidur sambil berbicara, "Akulah yang menyelamatkan pohon itu dari penebang kayu, dan akulah pemilik sah dari lonceng ajaib, dan aku satu-satunya yang lapar ini. Tidak adil sama sekali." Monyet sangat kesal karena dia lupa dia dapat dengan mudah memanjat pohon dan mengambil pisang itu untuk dirinya sendiri. Nah, keesokan paginya monyet berdiri dekat pohonnya dan membunyikan lonceng ajaibnya. Nah, seketika banyak buah yang jatuh dari langit dan dia makan sebanyak-banyaknya yang dia bisa dan mengumpulkan sisanya dan kemudian disembunyikan di belakang pohon. Nah, akhirnya pohon bertanya kepada monyet, "Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pasti akan membuat temanmu lapar." Nah, dan akhirnya monyet menjawab, "Tapi bagaimana jika aku lapar di siang hari?" Pohon menjawab lagi, "Itu egois monyet. Ada banyak buah untuk semuanya. Kau harus berbagi." Tapi monyet tetap kekeh dan tidak mau berbagi buah-buahan. Pohon cuma bisa menghela nafas. Saat itu semua hewan datang ke monyet untuk meminta buah. Monyet berkata, "Aku minta maaf teman-teman, tapi loncengnya tidak berfungsi. Aku membunyikannya berkali-kali. Lihat, akan kubunyikan lagi agar kalian tahu." Nah, monyet membunyikan lonceng, tetapi karena semua buah sudah jatuh, tentu saja tidak ada yang terjadi. Hewan-hewan itu pun sedih, tetapi tidak ada yang meragukan monyet.
Nah, ketika itu mereka pergi, sedangkan anjing masih menyium sesuatu dan berkata, "Tunggu sebentar, aku mencium sesuatu yang lucu. Apa itu di belakang pohon, monyet?" Nah, itu tanya anjing kepada sang monyet. "Hei, kemari, ada banyak buah, monyet menyembunyikannya dari kita," ucap sang anjing kepada teman-temannya yang lain. Semua hewan kembali dan terkejut. Gajah pun berkata kepada monyet, "Kalau kita tidak ingin berbagi, monyet pun berkata kepada Gajah pun berkata bahwasannya, "Monyet, kalau kau tidak ingin berbagi makanan, kau bisa mengatakannya secara terus terang. Kau tidak perlu berbohong kepada kami," ucap sang gajah kepada sang monyet. Anjing berkata, kau tahu apa temanku? Mengapa tidak sendirian kau makan semua buah ini? Mulai sekarang kami tidak menginginkan apapun darimu." Nah, ucap sang anjing kepada monyet. Monyet melihat teman-temannya pergi. Dia menyadari kesalahannya dan monyet mulai menangis sambil berkata, tidak, tunggu, jangan pergi, aku minta maaf, aku bertindak egois, dan aku cukup banyak buah untuk kita semua dibandingkan, bahkan jika hujan buah setiap menit itu tidak akan sama jika tidak membagikannya dengan kalian. Kalian semua tolong maafkan aku, ucap sang monyet kepada teman-temannya. Lalu gajah berkata pada monyet, "Semuanya baik-baik saja, kami maafkanmu karena kau juga selalu menyayangi kami." Dan anjing pun berkata, "Iya, temanku." Lalu rusa juga berkata, "Kami tidak marah lagi kepadamu, monyet." Kura-kura juga ikut berkata, "Iya, bisa kita makan sekarang, kelaparan membuatku lambat." Nah, akhirnya semua hewan tertawa. Hahaha. Semua hewan berbagi buah dan memakan sampai perut mereka penuh. Monyet tidak pernah menggunakan lonceng itu lagi untuk kebutuhannya yang egois.